Pemirsa, dalam survei yang digelar Poltreking Indonesia kepada 1.220 responden di 34 provinsi, nama Ganjar Pranowo berada di urutan teratas. Dalam simulasi 10 nama capres, Ganjar memiliki elektabilitas 26,9%, diikuti nama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Siapa calon presiden di tahun 2024? Dalam simulasi yang disusun Lembaga Survei Poltreking Indonesia, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di atas angin. Lawan kuatnya adalah Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dalam survei kepada 1.220 responden di 34 provinsi, dari 10 nama capres, Ganjar Pranowo berada di urutan teratas dengan angka keterpilihan 26,9%, Prabowo Subianto 22,5%, Anies Baswedan 16,8%. Nama lain dalam simulasi 10 nama adalah Ridwan Kamil, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Kofifa Indar Parawansa, Erlangga Hartarto, terakhir Puan Maharani dengan elektabilitas 1,2%. Dan ketika responden diberi 3 nama calon presiden, maka elektabilitas Ganjar Pranowo melejit menjadi 30,6%, Prabowo Subianto 26,8%, dan Anies Baswedan 19,8%. Dan ketika survei menunjukkan pasangan capres-cawapres, maka dipasangkan dengan siapapun, Ganjar Pranowo menjadi figur kuat. Misalnya, jika dipasangkan dengan Erick Thohir, maka elektabilitasnya 27,6%, pasangan Prabowo Puan 20,7%, Anies Agus Harimurti 17,9%. Hal yang sama jika Ganjar dipasangkan dengan Sandiaga, maka elektabilitasnya 26,7%. Prabowo Erick Thohir 22,5%, dan Anies Puan 12,2%. Hanya perlu diingat dalam berbagai skema pasangan, masih ada 20% responden yang belum memberi jawaban. Misalnya betul-betul terjalin, meskipun ini bisa berubah, Gerindra dan PDIP misalnya terjalin koalisinya benar-benar jadi Prabowo Puan, maka kemungkinan Ganjar akan masuk dari koalisi Indonesia Bersatu. Nah, potensi koalisi Anies Baswedan itu keluarnya di koalisinya kingmakernya tadi SBY dan JK, sehingga ada potensi 3 poros yang terjadi. Tapi kalau kemudian PDIP bergabung bersama kalau PDIP bersama dengan KIB, maka kemungkinan akan muncul nama Ganjar, bukan saya, apakah Ganjar Puan atau dengan siapa gitu, itu potensi bipolar, bukan tripolar, bipolarnya besar. Jadi tadi KIB dengan PDIP mengusung nama Ganjar, bisa jadi di seberangnya ada Anies Baswedan atau Prabowo, kita tidak tahu, nanti akan head to head. Jadi itu peta koalisinya sangat dinamis. Survei nasional ini digelar Poltreking Indonesia pada 16 hingga 22 Mei dengan margin of error plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Hanta mengakui waktu pemilihan masih panjang sehingga masih akan ada peristiwa dan momentum politik yang akan mengubah peta elektoral. Dari Jakarta, Marcelina Tumundo, Metro TV. Pemirsa, apa yang membuat elektabilitas Ganjar Pranowo kian mentereng meski kerap diseruduk banteng? Dan apakah realitas ini akan membuat PDI Perjuangan berpikir 2 kali untuk tidak mengusung Ganjar sebagai capres PDI Perjuangan? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua GP Mania, Immanuel Ebenezer atau Noel, dan Direktur Eksekutif Poltreking, Hanta Yuda. Selamat malam, Mas Hanta, Mas Noel. Selamat malam, Oke. Mas Hanta, jadi apa yang membuat survei elektabilitas Ganjar ini makin mentereng? Ya, memang tentu sebelum bicara kaitannya dengan banteng atau PDI Perjuangan, Ganjar, Anies Baswedan dan sebagainya itu memang punya panggung strategis saat ini Indonesia. Mereka adalah gubernur di Pulau Jawa, provinsi besar dan strategis. Nah, itu satu. Yang kedua, mereka mendapatkan liputan media yang cukup besar ketika menghadapi pandemi. Yang ketiga, mereka juga aktif di media sosial di mana trennya teknologi informasi sekarang ini sangat cepat. Nah, tentu ditambah dengan mesin politik seterusnya. Nah, ini ditambah, saya ingin mendapat pertanyaan Zia tadi, ini juga pemanfaatan situasi dinamika internal di PDI Perjuangan. Kita tahu Ganjar Pranowo itu kerap diserang juga oleh politisi PDI Perjuangan. Nah, itu bisa dikapitalisasi dengan gaya Ganjar, dia tetap menjaga emosinya, tetap tenang, tetap kalem. Dan kita tahu pemilih Indonesia itu kan kadang suka dengan politik terzolimi. Kita ingat dulu Pak SBY bilang 2004, 2003 kan disebut Jenderal Kanak-Kanak terusnya, itu politik. Nah,
di situasi seperti inilah, menurut saya Ganjar sebenarnya relatif tanda petik diuntungkan ketika dia bisa mengambil situasi itu memberikan insentif elektoral. Karena stigma publik lebih, tanda petik ya, lebih mendukung, lebih berpihak pada Ganjar Pranowo. Dia dianggap dizolimi oleh partainya dan sering diserang. Nah, strategi ini yang saya kira ini perjuangan harus hati-hati. Ini menjadi blunder politik, ibarat main sepak bola itu mainkan bola di depan gawang, harus hati-hati. Jangan sampai masuk ke gawang sendiri. Nah, ini yang saya kira yang harus diantisipasi ya, yang dirugikan adalah PD Perjuangan dalam konteks ini. Itu sumbangsi salah satu faktor yang meningkatkan elektabilitas Ganjar. Oke, Mas Noel, jadi kalau menurut Mas Hanta makin diseruduk, makin dikritik, makin dizolimi, malah membuat publik makin simpati. Mas Hanta, tadi kan Anda membandingkan ya, sesama kepala daerah, Anies Baswedan dan juga Ganjar. Ganjar kan sebetulnya belum punya momentum seperti Anies, misalnya yang belakangan ini dikenal dengan Formula E-nya. Tapi kenapa surveinya bisa jauh lebih unggul daripada Anies? Ya, ada beberapa persepsi ya, publik tentu banyak variabel ya. Pemilih itu ada pemilih rasional yang melihat kinerja, melihat rekam jejak, tapi juga ada pemilih sosiologis. Nah, keunggulan Ganjar langsung saja singkat saya katakan, salah satu karakteristik yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo yang sejalan dengan selera pemilih Indonesia cukup tinggi, dia dikesankan yang paling merakyat, itu satu. Yang kedua, Ganjar ini juga dipersepsikan bagi pemilih sosiologis dia yang paling Jawa, suka tidak suka. Dari antara nama-nama itu dibandingkan Anies, Prabowo dan sebagainya, dialah memiliki karakteristik politik atau politisi Jawa. Itu merepresentasikan pemilih yang besar ya, pemilih Indonesia, lumbung pemilih Indonesia itu dari sisi itu. Sehingga memberikan kontribusi. Atau dengan kata lain, kalaupun tadi Zilvia berkatakan Anies sudah punya berbagai program atau capaian bersusuat proyeknya, tapi Anies saya kira tantangannya adalah harus bergeser ke tengah. Dia harus bergeser ke tengah dan pemilih Indonesia itu paling numpuk berada di tengah dan Ganjar berada di sana. Yang kedua, Anies harus lebih Jawa. Kalau paling tidak nanti itu yang harus dicari kekuatannya. Dan ditambah lagi Ganjar ini dipresentasikan adalah pergeseran pemilih Pak Jokowi itu lebih banyak ke Mas Ganjar. Basis-basis Jokowi di Jawa Tengah, di Jawa Timur, sebagian pulau Kalimantan, Bali, basis Pak Jokowi itu menjadi basis Ganjar Pranowo hari ini. Sementara basis Prabowo terbelah ya. Tetap berada di Prabowo, ini sebagian besar ya, sebagian ke Anies Baswedan. Nah inilah saya kira ketika komposisinya dalam tripolar atau 3 poros atau 3 kandidat, itu membuat Ganjar lebih unggul dalam kontestasi sementara ya peta hari ini. Meskipun kalau kita lihat jaraknya tidak terlalu jauh ya Mas Manuel, jadi tetap harus antisipasi meskipun Ganjar trennya naik, tetapi jaraknya tidak jauh karena syaratnya kan harus 50% plus 1. Ditambah pemilu masih 20 bulan, jadi politik kita masih mungkin dinamis, itu yang harus diantisipasi. Kemungkinan pertukaran posisi masih memungkinkan. Terakhir, Mas Hanta, apakah realitas ini, hasil survei ini akan membuat PD Perjuangan itu berpikir 2 kali untuk tidak mengusung Ganjar sebagai capres dari PD Perjuangan? Mungkin kita akan berpikir PD Perjuangan akan realistis ya, seperti Pak Jokowi fenomena 2014-2019. Tapi ini agak beda menurut saya karena di sana ada faktor Mbak Puan Maharani yang betul-betul siap. Sekiranya dilema bagi PD Perjuangan, kalau mendukung Ganjar Pranowo, catatannya adalah Puan gimana ini karir politiknya. Kedua, posisi ketua umum partai PD Perjuangan ke depan partai Ibu Mega itu juga terancam akan diambil Mas Ganjar kalau Mas Ganjar terpilih menjadi presiden misalnya. Tapi kalau mendukung Mbak Puan, memang tantangan tadi elektabilitasnya. Kalau ternyata kalah, nanti rugi juga partai. Elektabilitas partainya, perolehan kursinya juga bermasalah. Dan ini juga menjadi tantangan. Memasangkan kedua-duanya juga berbahaya. Jadi menurut saya kalau PD Perjuangan misalnya, kalau mau sama-sama untung, maka mereka bergabung. Solidlah pendukung di Jawa Tengah, di Bali, semua solid. Tapi kalau terbelah, kedua-duanya akan rugi. Suara PDI Perjuangan itu berkurang karena ada yang pemilih Ganjar. Sedikit juga pemilih Ganjar yang ada pemilih solid atau pemilih loyal PDIP mungkin bisa jadi tidak memilih Ganjar. Nah, kalau PDI Perjuangan memilih tidak mendukung Ganjar sebagai capres, maka menurut saya ada 2 opsi yang harus segera dipikirkan PDIP. Zilvia, satu, bagaimana upaya, tanda petik ya, dari sisi strategi, bagaimana upaya membuat Mas Ganjar tidak maju. Kalau Ganjar maju, suka tidak suka merugikan PD Perjuangan. Terancamlah pilpres karena terbelah, terpolarisasi basis masanya, basis pendukungnya, dan itu bisa mengancam kekalahan termasuk partainya tergerus. Atau kalau memutuskan
misalnya itu tidak kuat untuk menahan laju Ganjar luar biasa bisa dengan partai lain, ada koalisi KIB, maka sejak awal saya kira harus melepas Ganjar lebih awal. Kalau Ganjar dilepas, kemudian mengumumkan ada Puan dengan siapa, itu lebih cepat, lebih baik. Ketimbang nanti menjelang pemilu baru melepaskan Ganjar, saya yakin ombaknya semakin kuat dan Mas Ganjar semakin melambung. Seperti Bung Manuel katakan tadi, dia semakin melancar. Jadi sekarang cukup lancar, ditambah ombak, hempasan ombak, semakin meloncat. Saya kira itu, tetapi lagi-lagi politik kita dinamis. Terima kasih, baik Mas Hanta, terima kasih atas analisa Anda dan juga Mas Noel, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.